Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala maulidan nabi sababan li baqa'i dinihi wa wasilatan ila mutaba'ati wa mahabbati rasulih. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdala khalqih wa ala alihi wa sahbihi manabi'al ulumi wa syari'atih. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man dayya'a sunnati hurrimat alaihi syafaati wa man hafadha sunnati akramahu Allahu ta'ala bi arba'i khisal. Al-mahabbah fi qulubil bararah wal haibah fi qulubil fajrah was-si'ah fir rizqi was-siqqati fid din. Wa qala al-imam Asy-Syaikh Junaidi Al-Baghdadi Quddisa sirruh, man hadara maulidan nabi wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabal fudala wal kurama, para alim ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus guru-guru kita, akhinal karim wabnil karim, Ustadz Jidan Fikri, akhinal karim wabnil karim, Ustadz Wahyu, dan beberapa ustadz guru-guru kita sekalian yang lain yang hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah kehadiran beliau-beliau di tengah majlis maulid ini akan menambahkan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Kita doakan beliau-beliau, para guru-guru kita, oleh Allah dipanjangkan usianya, amin. Ditambah-tambahkan sehatnya, amin. Ditambah-tambah keberkahannya, dan ditambah-tambah pengennya apa tadi nih? Pengennya apa kira-kira ini? Istrinya katanya. Setuju Kiai? Ditambah istrinya. Oh, takut kayaknya istrinya ada di sini ya. Belum berani buka cabang ya katanya. Ditambah-tambah istiqomahnya, amin ya robbal alamin. Tak lupa yang saya hormati Ketua DKM Musholla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusannya, aparatur pemerintah, Bapak RW, dan beberapa yang hadir pada kesempatan malam mulia ini. Tak lupa Bapak Ibu sekalian, para pemuda-pemudi yang insya Allah hadir di majelis maulid ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
syukur atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah atas izinnya, atas pertolongannya, pada malam hari ini sama-sama kita bisa menghadiri peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perayaan lahirnya asyrafal khalqi, manusia terbaik di muka bumi. Kita malam hari ini kumpul di majelis mulia ini untuk merayakan lahirnya Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya, rajanya para nabi dan para rasul. Malam hari ini juga kita kumpul di sini memperingati, merayakan lahirnya sahibud darajatir rafi'ah, orang nabi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Siapa? Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kumpulnya kita di majelis maulid yang mulia ini tentu sudah menjadi kepastian, menjadi bagian dari amal soleh, menjadi bagian dari amal kebaikan. Tentu amal kebaikan ini Bapak Ibu sekalian akan semakin sempurna lagi kalau disertai dengan niat yang baik pula. Kita sama-sama meyakini ya, bahwa sebesar apapun amal soleh, sebanyak apapun kebaikan, kalau tidak diniatkan, kira-kira jadi amal soleh tidak Pak? Sholat kalau nggak pakai niat Bu, sah nggak sholatnya Bu? Sah nggak? Wudhu Pak kalau nggak pakai niat sah tidak? Boro-boro dapat pahala. Makanya selalu ingatkan diri kita masing-masing, beramal soleh apapun jangan lupa niat. Niatun sahihah tudkhilu sahibaha ilal jannah. Kata para ulama, niat yang baik itulah yang nanti akan memasukkan kita ke surganya Allah. Bukan sholatnya, bukan zakatnya, bukan ngajinya, tapi biniatin sahihah. Niatnya itu untuk apa datang kemari? Makanya tadi guru kita Kiai Zidan sudah mengingatkan kita, hadir ke majelis maulid ini niatnya apa? Syukuran ya. Syukran alallah biizadin nabi. Syukuran berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang harus kita terima kasih? Karena Allah telah menciptakan Rasulullah. Niatnya juga boleh ya. Niatnya karena apa? Syauqan, rindu kepada Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, ta'zim kepada Rasulullah. Dan yang tidak kalah pentingnya kita datang ke majelis maulid ini, talaban li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan pertolongan Rasulullah di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan karena mahabbahnya kita, kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Seorang A'rabi Pak ya, A'rabi orang primitif, orang pedalaman pada masa Rasulullah. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah kedatangan seorang laki-laki A'rabi. Laki-laki ini bertanya Bu Pak kepada siapa? Kepada Rasulullah. Apa yang ditanyakan oleh laki-laki ini? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ngerti Bu? Ngerti Bu mata sa'ah? Apa mata sa'ah? Kalau mata tahu ya, panon mata ya. Mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Waduh, ini pertanyaannya kelas berat ini.
Mata sa'ah, kata orang ini, kapan kiamat itu terjadi? Jadi pertanyaannya luar biasa, bukan rupiah lagi yang ditanya, bukan amal soleh apa, tapi kapan hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya kapan kiamat itu terjadi, beliau ini cerdas sekali Rasulullah. Makanya dari 4 sifat wajib Rasulullah ada namanya patonah, pinter, cerdas Rasulullah. Oleh Rasulullah tidak langsung dikasih jawaban, misalnya gitu ya, hari Jumat tanggal 20 April 2021 misalnya, enggak ya, enggak dibocorkan, enggak dikasih tahu, karena memang itu rahasia Tuhan, rahasia Allah. Tapi Rasulullah nanya balik ya, kepada lelaki yang nanya kapan kiamat itu ditanya ulang, ma'adadtalaha, kata Rasulullah, kamu gaya-gayaan nanya hari kiamat kapan, emang kamu udah siap apa, udah punya bekal apa, berani-beraninya nanya kapan kiamat. Jadi ditanya balik. Nah ini cerdasnya Rasulullah, ma'adadtalaha, kamu siap apa, nanya kiamat itu udah siap amal soleh apa. Nah lelaki ini ketika ditanya balik menjawab, ya Rasulullah, ma'adadtulaha kasiron minas sholat. Ya Rasulullah, jujur saya ini nanya kapan kiamat, tapi ibadah sih belum seberapa, sholat belum banyak. Sholat kadang tepat waktu, kadang tidak. Sholat kadang duhur 5 rakaat. Saking apanya Bu? Saking rajinnya apa saking bengongnya? Bengongnya ya. Jadi bukan rajinnya, saking bengong. Sholat duhur 5 rakaat. Sholat kita masih banyak kurang katanya. Wala kasiro saumin, puasa belum banyak, hanya yang wajib saja. Wala kasiro sodakotin, merasa belum banyak sodako. Sholat biasa-biasa saja, puasa biasa-biasa saja, sodako biasa-biasa saja. Walakin, tuh ada walakinnya, istidrak ya. Walakin uhibbullaha wa rasulahu, saya sedikit ibadahnya, sedikit sholatnya, sedikit sodakohnya, tapi kata lelaki ini, aku cinta Allah dan cinta engkau Rasulullah. Tahu cinta? Ada cinta tahu? Lope-lope begitu ya? Nah, itu cinta ya. Cinta itu apa nggak tahu ya. Jadi tidak banyak ibadah, cuma mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Nah kalau begitu kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah. Apa Pak? Anta ma'aman ahbabta, karena engkau cinta kepada Allah, cinta kepadaku Rasulullah, maka engkau nanti akan bersama orang yang dicintai. Kita harapannya kumpul malam hari ini karena kita cinta Rasulullah, betul? Ya. Mudah-mudahan kelak dikumpulkan di surganya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, ini kira-kira sampai jam berapa, Pak Eko? Sampai 2:30 aja ya Pak Eko ya? Ya 2:30 siap nggak? Sayanya nggak siap. Pak Eko siap sampai 2:30, sayanya jujur nggak sih? Karena di rumah ada acara inti saya malam ini ya. Bu, ada acara ini anak-anak jangan ikut ketawa ya, ini dewasa ya, ada acara inti. Jadi sedang-sedang aja Bu ya, kalau udah capek udah turun aja, selesai sah. Nah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam hari ini ya, di mana-mana, bahkan tadi kiai kita bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di perumahan ini, di mana-mana Maulid Nabi dirayakan, diperingati, disiarkan, dan ini harus terus-menerus dilestarikan sampai hari kiamat. Tekadkan di musola Asy-Syariah ini akan terus melaksanakan Maulid Nabi.
kita nggak usah repot-repot dengar bisikan-bisikan, komentar-komentar kaum sebelah yang mengatakan bid'ah katanya ya, pernah dengar ya, bahkan musyrik, terlalu mendewa-dewakan Rasulullah, padahal Rasulullah itu basyarun katanya, manusia biasa. Kenapa? Nah itu ya, itu komentar-komentar yang sengaja ya dibentuk agar kita lemah mencintai Rasulullah. Kita udah jangan ngabisin waktu ngadepin orang-orang begitu, karena memang tujuannya bukan untuk perbaikan, untuk memecah belah umat Islam. Dan sampai kapanpun dikasih dalil apapun tidak akan pernah mempan, karena tujuannya bukan mencari kebenaran. Makanya di pesantren sering dikatakan, Pak ya, kalau ngadepin orang-orang begitu udah diantepin aja, udah biarin ngomong sendiri di depan pintu aja udah, karena dikasih dalil apapun tidak akan mempan. Al munkir la yanfa'uhu dzalil walau quri'a alaihil injil, katanya begitu Pak ya, kata orang pesantren. Orang-orang yang ingkar, termasuk ingkar maulid Nabi, nggak suka sama maulid Nabi, diberi dalil apapun la yanfa'uhu, tidak akan bermanfaat. Ngabis-ngabisin waktu, ngabis-ngabisin tenaga, walau quri'a alaihil injil, sampai di bawah kitab suci pun ya tidak akan pernah mempan. Jadi prinsipnya apa? Lana madhabuna walakum madhabukum, sudah gitu aja. Lu gue gitu ya, lu mati gue tak lilin, gitu aja udah ya. Tuh, jadi terserah. Jadi kita berkeyakinan maulid Nabi ini amal baik dan akan terus kita istiqomahkan sampai hari kiamat. Bila perlu nanti di surga maulidan kita ya. Tadi ada hadroh ziyadatul mahabbah. Mudah-mudahan kita nanti di depan Rasulullah bisa memuji langsung baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bapak Ibu sekalian, kita berharap malam hari ini tidak hanya sekedar merayakan, tidak hanya sekedar memperingati. Kita ingin maulid Nabi ini ada momentum, kita jadikan sebagai wasilah li ma'rifatin Nabi wa ma'rifati ahlakihi. Maulid Nabi malam hari ini mari kita maknai sebagai wasilah pelantaraan kepada kita, media bagi kita untuk kembali mengingat, mengetahui siapa itu Rasulullah ya, ma'rifatun Nabi, siapa itu Rasulullah, siapa itu Rasulullah, wa ma'rifatu ahlakihi, seperti apa akhlaknya Rasulullah. Karena maulidnya setahun sekali. Yang maulid tahun kemarin ada nggak di sini? Ada ya, Pak Eko ada ya? Nah, saya mau nanya ke anak-anak ya. Kalau ke bapak-bapak ditanya nggak bisa, malu bapak-bapaknya. Kira-kira tahun kemarin yang diobrolin sama mubaliknya siapa? Apa? Penceramahnya apa tahun kemarin? Bu, tahun kemarin ada maulid nggak di musola ini Bu? Penceramahnya siapa Bu? Oh, Habib Jindan. Yang diomongin Habib Jindan apa Bu? Nah, lupa ya. Lupa itu di mana-mana, nggak ingat, sudah nyerah kalau lupa. Tuh, kalau lupa berarti setiap maulid Nabi kita jadikan momentum untuk kembali mengingat, mengetahui kembali siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan yang paling penting adalah mengingat akhlaknya Rasulullah untuk kemudian kita teladani Rasulullah ya. Nah ini jadi dengan maulid Nabi ini kita nanti tahu kaifa akhlakun Nabi li ahlihi, bagaimana akhlaknya Rasul kepada keluarganya. Rasul kalau sama istrinya seperti apa, Rasul kalau sama anaknya seperti apa, Rasul kepada cucunya seperti apa. Ini bisa kita pelajari di peringatan maulid Nabi. Wa kaifa ahlakun Nabi li ziranihi. Dengan merayakan maulid Nabi ini kita akan tahu seperti apa perilaku Rasulullah, akhlak Rasulullah kepada tetangganya,
Rasulullah kalau ketemu tetangga seperti apa, hormat apa tidak, nanti akan dijelaskan. Wa kaifa ahlakun nabi li ashabihi, bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada para sahabatnya, sahabat yang lebih sepuh, yang lebih muda atau seusia dengan beliau. Nah, karena Rasulullah ini uswatun hasanah, teladan bagi kita. Apa saja bisa menjadi teladan. Gitu ya. Nah, bagaimana Rasulullah itu secara global, secara singkat ya. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah. Kata Anas bin Malik secara umum ya, karena kalau dijelaskan semua sampai 2:30 betul Pak Eko ya. Malah bila perlu kula yaumin, setiap malam, setiap hari ada maulid Nabi. Harusnya sebegitu. Tidak cukup bulan Rabiul Awal 1 hari saja dalam setahun. Jadi makanya yang singkat. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, muttafaqun alaih. Jadi secara garis besar kata Anas bin Malik, Rasulullah itu siapa? Ahsanan nas, manusia terbaik. Dah, kalau itu nggak ada yang ngalahin Pak, ya. Kalau yang ya itu sudah nggak ada yang ngalahin. Tercantik, ya udah nggak ada yang cantik lagi. Terganteng, sampai yang terjelek ya sudah kalah semua. Pokoknya kalau ada yang siap-siap aja. Kalau jelek berarti nggak ada yang jelek lagi. Kalau terganteng nggak ada yang lebih ganteng lah. Jadi Rasulullah ini ahsanan nas, manusia terbaik. Ya, apanya yang terbaik? Khalqan, yang pertama fisiknya. Fisiknya itu terbaik, sempurna. Makanya dalam sejarah-sejarah tidak ada satupun sahabat, bahkan non muslim, yang mencaci fisik Rasulullah. Pernah nggak diceritakan Rasulullah ini kepalanya begini, yang isinya mencaci? Tidak ada. Non muslim pun mengakui, orang kafir pun Pak Bu mengakui betapa sempurnanya fisik Rasulullah. Jadi fisiknya itu menyenangkan, sempurna. Laisa bitawil wala bil qasir, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Karena kalau terlalu tinggi diketawain juga orang. Standarnya orang geria syariah, standar tingginya 180 cm. Tiba-tiba ada pendatang tingginya 480 cm. Gimana itu Pak? Diketawain, kemana-mana dikeplok-keplokin sama anak-anak ya, disangkanya raksasa gitu kan. Tuh makanya Rasulullah laisa bitawil wala bil qasir, tidak tinggi, tidak pendek, robah. Jadi proporsional. Tahu proporsional? Bu, tahu proporsional? Proporsional itu apa? Yang ada di dapur apa bukan? Apa proporsional? Pas gitu ya. Pas gitu kan. Pendek enggak, tinggi enggak. Tidak bisa dicaci. Rasulullah ini sempurna luar biasa. Senyumnya sempurna, matanya sempurna, rambutnya sempurna, semua sempurna. Tidak bisa diceritakan ketampanannya. Bahkan kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dikatakan bahwa wa kana araquhu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi kallu'lu'i wa atyabu min rihil miskil adfar. Rasulullah itu keringatnya saja Bu, keringatnya saja kalau menetes di wajahnya itu kallu'lu', seperti kilauan mutiara. Jadi keringatnya itu seperti mutiara mengkilap wajahnya, keringatnya. Wa atyabu min rihil miskil adfar, bukan hanya mengkilap tapi lebih wangi dari minyak misik, kasturi ya. Jadi wangi keringatnya. Di sini ada nggak orang yang keringatnya wangi? Wangi sih wangi, tapi wangi apa nih? Wangi apek ya. Seganteng-gantengnya orang Gria Sakinah, di sini mana yang paling ganteng ini?
Susah banget, ganteng semua soalnya laki-laki, nggak ada yang cantik ya. Semuanya ganteng laki-laki. Nah, seganteng-gantengnya orang pasti keringatnya tuh apa? Pasti ya. Ini hanya Rasulullah keringatnya lebih wangi dari minyak kasturi, misik. Itu kan sudah beda sekali dengan kelas-kelas kita. Fisiknya sempurna sampai apa? Sampai aroma keringatnya pun luar biasa wanginya, mengalahkan tampannya Nabi Yusuf. Ibu-ibu kalau cerita Nabi Yusuf yang diingat apanya? Kasepnya katanya, gantengnya gitu ya. Tuh makanya orang-orang yang sedang mengandung, hamil itu biasanya dibacakan surat biar apa katanya? Biar ganteng kayak Nabi Yusuf. Bapaknya kayak Nabi Yusuf enggak? Enggak. Ibunya kayak Siti Zulaikha tidak? Ya udah, jangan terlalu berharap gitu ya. Pengen kayak Nabi Yusuf, bapaknya enggak kayak Nabi Yusuf, mustahil. Makanya sebenarnya membaca surat Yusuf itu yang diambil bukan tampannya, kesalehannya Nabi Yusuf. Kita ingin putra putri, ya putra khususnya, ketika lahir solehnya seperti Nabi Yusuf, bukan gantengnya, karena gantengnya jauh ya, itu jauh sekali. Nah, tampannya Nabi Yusuf pun dikalahkan katanya oleh tampannya Rasulullah. Lau anna sahaba Julaiha ra'aina jabinahu la azarna takti al-qulubi ala aidi. Dalam syair dikatakan demikian ya. Tuh, lau anna sahaba Julaiha ra'aina jabinahu la asarna takti al-qulub min aidi. Kalau dulu, kata para penyair ini, kalau dulu teman-temannya Siti Julaiha, perempuan-perempuan itu yang ketika Nabi Yusuf apa? Wa qata'na aydiyahinna ya. Dulu kan katanya dalam hikayat, dalam cerita, perempuan-perempuan itu melihat Nabi Yusuf sampai apa tuh? Terpotong tangannya saking kagumnya. Wa qulna ma hasyalillahi hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wah, Nabi Yusuf ini bukan manusia ini. Pasti bukan manusia karena gantengnya luar biasa. Sampai lihat gantengnya, Bu. Saking lihat gantengnya, tangannya teriris tidak terasa. Nah, kata penyair ini, kalau seandainya orang-orang itu yang dulu melihat tampannya Nabi Yusuf sampai tangannya teriris-iris melihat wajahnya Rasulullah, maka yang teriris bukan lagi tangannya, takti al-qulub ala aidi, maka mereka akan menusuk-nusuk, jantungnya tidak terasa. Tuh, saking ganteng. Jadi bukan lagi tangan, jantungnya dirobek-robek oleh dirinya tidak terasa. Saking apanya? Saking gantengnya. Jadi kalau Nabi Yusuf paling tangannya teriris tidak terasa, kalau melihat wajahnya Rasulullah, hatinya dirobek-robek, ditusuk-tusuk oleh orang yang melihat, tidak terasa. Saking sakitnya tidak terasa karena melihat wajah Rasulullah. Itu Rasulullah SAW. Jadi sudah tidak ada alasan kita tidak mencintai Rasulullah karena sudah sempurna secara fisik. Tapi bukan hanya fisiknya, karena banyak orang yang ganteng, maaf ya, akhlaknya tidak baik. Ada akhlaknya baik, orangnya pas-pasan, gitu ya. Kalau kita orang biasa kan begitu, ada kekurangannya. Tapi Rasulullah bukan hanya fisiknya, tapi khuluqan, perangainya, budi pekertinya luar biasa. Kedermawannya luar biasa, kesabarannya luar biasa, ketakwaannya luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan lagi. Sudah terlalu panjang kalau kita menceritakan Rasulullah. Nah, dari sekian banyak akhlak Rasulullah, kita ambil salah satunya saja pada malam hari ini. Kita dalam surat At-Taubah ya, kita semua sering baca barangkali, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Nabi Muhammad itu Raufur Rahim, Nabiyur Rahmah katanya. Nabi Muhammad itu Nabiyur Nabi yang penuh kasih sayang, penuh cinta, sayang banget ya, bukan hanya sama manusia, sama hewan pun luar biasa sayangnya. Sama manusia pun tidak hanya kepada orang Islam, kepada non muslim sekalipun sayangnya, cintanya Rasulullah luar biasa. Bil mu'minina raufur rahim, lebih-lebih kepada orang beriman, sayang banget Rasulullah. Seneng gak kalau disayang Rasulullah? Seneng gak Bu disayang Rasulullah? Apa lebih senang disayang bapaknya? Ya bapaknya juga harus sayang gitu ya. Rasulullah kalau sayang ya lebih bagus lagi ya. Sayangnya Rasulullah kepada kita luar biasa. Tidak pilih kasih kepada siapa saja Rasulullah sayang. Makanya disebut Nabiyur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kepada semesta sayangnya, tidak pilih kasih, semua disayang Rasulullah. Di antara buktinya bagaimana Rasulullah sayang kepada kita. Suatu hari Pak Bu ya, Rasulullah di hadapan para sahabat ngomong begini. Rasulullah apa ngomongnya? Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kata Rasulullah. Apa artinya ini? Yang hitam-hitam nih bajunya anak majelis biasanya begini, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Apa kata Rasulullah? Hidupku, para sahabat sekalian yang hadir di majelis ini, kata Rasulullah, hidupku ini baik buat kalian, hidupku ini memberi manfaat kepada kalian, hidupku sayang sekali sama kalian, kata Rasulullah. Tapi bukan hanya ketika hidupnya saja aku sayang kepada kalian, kata Rasulullah, wa mamati khairul, nanti setelah wafat pun aku tetap sayang kepada kalian, tetap memberikan yang terbaik buat kalian. Kata siapa? Kata Rasulullah. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna anna hayataka khairun lana, fa kaifa yakunu mamatuka khairan lana. Rasulullah, kalau engkau masih hidup sayang ke kita para sahabat, oke, yes, saya percaya, saya setuju, kata para sahabat, karena engkau masih hidup. Kalau engkau masih hidup bisa sayang ke kita, bisa cinta ke kita, bisa perhatian ke kita, kata para sahabat. Tapi fakaifa yakunu mamatuka khairan lana, tapi kalau engkau telah mati sayangnya gimana? Orang jasadnya sudah terkubur di bawah tanah, apa mau ngelus-ngelus dari bawah tanah? Jadi muskil. Para sahabat itu merasa agak kurang paham ini. Kalau wafatnya Rasulullah masih sayang ke kita. Oh, kata siapa itu? Kata para sahabat Nabi. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, hayati khairul lakum ya, madumtu da'autukum ilallah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Para sahabat, aku hidup memberikan kasih sayang kepada kalian, baik kepada kalian, karena ketika hidup saya tidak henti-hentinya mengajak kalian kepada Allah. Rasulullah ini ngajak kita, yang ngasih tahu kita ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh. Kita kenal iman, kata kiai kita tadi ya, kita kenal Islam karena jasanya siapa? Rasulullah ketika masih hidup. Itu jasanya Rasulullah, itu bukti sayangnya Rasulullah. Ketika beliau hidup selalu membimbing kita, mengenalkan Allah. Kira-kira paham nggak Pak Bu? Paham nggak? Ini udah ngantuk apa belum ini? Ngantuk ya? Oh, baru sampai jam berapa ini Pak Eko? Jam 11-an kurang lebih ya. Nah, wa mamati, kata Rasulullah, wa mamati khairul lakum wa dzalika anna a'malakum tu'radu alayya fi kulli yaumis naini wal khamis. Kata Rasulullah, aku meninggal pun, aku wafat pun, kata Rasulullah,
masih memberikan manfaat, masih sayang kepada kamu para sahabat, masih sayang nanti kepada umat-umatku. Apa? Karena ketika aku wafat nanti di alam kubur, kata Rasulullah, setiap hari Senin dan hari Kamis tu'radu alayya a'malukum, disetorkan kepadaku amal-amal umatku. Jadi setiap hari Senin, Pak, hari Kamis, Rasulullah ini dapat setoran amal-amalan umat-umatnya. Nih malam hari ini malam Ahad ya, malam Ahad. Ini nanti besok Senin ini dilaporkan warga Gria Syariah Maulidan Rasulullah. Oh, dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian hari Sabtunya kemarin baca Quran disampaikan kepada Rasulullah. Setiap hari Senin dan hari Pama ra'aitu khairan istabsyartu bihi. Kalau yang dilaporkan itu yang baik-baik, baca Quran, maulidan, sedekah, silaturahmi, ya, istabsyartu bihi. Rasulullah tersenyum, bahagia melihat laporan-laporan yang baik itu. Rasulullah senang. Jadi cara kita membahagiakan Rasulullah adalah dengan beramal soleh, gitu ya. Kalau kita membahagiakan Rasulullah, kelak kita dibahagiakan oleh Rasulullah. Man fariha bina farihna bihi, kata Rasulullah, ya. Kalau kita membahagiakan Rasulullah, nanti dibahagiakan lagi oleh Rasulullah. Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Malam hari ini laporannya ada yang maaf yang judi, yang meninggalkan sholat, yang melakukan kedaliman, nyampe kepada Rasulullah, Pak. Ya, setiap hari Senin dan hari Pama ra'aitu ghaira dzalik istaghfartullaha lakum. Tapi kalau laporannya jelek nih, warga Gria Syariah, contoh ini apa ya? Contoh, ada yang tidak sholat subuh, datang kepada Rasulullah laporannya. Ada yang tidak bayar zakat padahal mampu, ada yang tidak daftar haji padahal mampu. Keburukan-keburukan, Rasulullah istaghfartullah lakum. Rasulullah istighfar, Pak, menangisi dosa-dosa kita. Jadi ketika kita dosa, Rasulullah menangis, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Berarti Rasulullah sayang tidak, Pak, ke kita? Yang ngelakuin dosanya ongkoh-ongkoh saja. Tahu ongkoh-ongkoh, Pak? Ini ada orang Sunda nggak di sini? Ongkoh-ongkoh itu apa ya, Ustadz Wahyu? Apa bahasa Bekasinya ongkoh-ongkoh tuh? Hah? Anteng-anteng aja, ketawa-ketawa. Rasulullah di sana beristighfar, memohon ampun bagi kita yang melakukan dosa. Tapi jangan jadikan kesempatan ya ini ya. Rasulullah juga mengistighfari kita, Pak Eko, katanya. Maksiat aja udah, apalagi istighfarnya Rasul pasti manjur, katanya ya. Itu sih bukan, itu ngerjain Rasul kalau begitu ya. Jadi jangan mentang-mentang Rasulullah mengistighfari para pendosa, kita seakan-akan aman gitu ya. Tetap kita juga harus menjaga diri dari. Nah itu Rasulullah sayangnya tidak hanya ketika di dunia, tapi sampai di akhirat pun apa? Rasulullah sayang. Mana ada orang yang sayang sampai akhirat, mana ada ya? Di dunia saja kadang sayangnya istri, sayangnya suami terbatas. Ya, kadang ada benci-bencinya suami kepada Pernah benci gak, Pak, ke istri Bapak? Sering katanya, Bu. Sering katanya. Ibu pernah gak benci sama bapaknya? Sering juga, saling sering. Anak kadang benci ke orang tua kadang benci ke anak. Di dunia saja kadang ada yang bertengkar, nggak tahu sampai ke akhirat gimana nasibnya ya. Rasulullah tidak seperti itu. Wallahi, kata Rasulullah, la arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum li anfusikum wa min anfusikum lakum, kata Rasulullah. Demi Allah, kata Rasulullah, la arhamukum, saya lebih sayang kepada kalian melebihi sayangnya orang tua kepada kalian. Jadi emak ini yang kecil-kecil, ibunya sayang nggak ke kamu? Ini anak-anak, sayang nggak emaknya, ibunya, mamahnya sayang nggak kamu? Sayang. Sayangnya emak kamu, ibu kamu ke kamu tuh belum seberapa.
kalah dengan sayangnya Rasulullah kepada kita, ya. Dan sayangnya diri kita kepada diri kita masing-masing, kalah semua sayangnya Rasulullah. Rasulullah sakit kalau melihat umatnya sakit. Rasulullah seneng kalau umatnya seneng. Jadi baper gitu ya, kebawa perasaan terus. Kalau umatnya sakit, beliau sakit. Kalau umatnya seneng, beliau ikut seneng. Sampai dikatakan ya dalam hadis itu, sampai kalau ada umatnya yang tertusuk kakinya, wallahi lau yushakku ya bisyaukatin, lau yushakku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi ya la wajadtu ma laha biqalbi, kata Rasulullah. Demi Allah, kalau ada umatku yang kakinya tertusuk duri, sakit nggak? Rasulullah pun ikut sakit di sana. Itu berarti saking apanya? Saking cintanya Rasulullah. Maka balaslah sayangnya Rasulullah, cintanya Rasulullah dengan cinta kita. Jangan sampai bertepuk sebelah, enak nggak bertepuk sebelah tangan? Udah bawa bunga, udah bawa martabak gitu ya, datang ke calon kita langsung ditolak, sakit nggak? Nyari apa biasanya habis itu? Nyari tambang, udah hidup pun tidak ada gunanya katanya kalau ditolak. Nah, jangan sampai kita membuat Rasulullah seperti itu ya. Sudah cintanya luar biasa, mati-matian kepada kita, kitanya tidak membalas cinta Rasulullah. Balaslah cinta Rasulullah dengan apa? Bimutaba'atihi, dengan mutaba'ah, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Itu cirinya orang cinta tuh apa? Ikut, nurut. Cirinya orang cinta tuh nurut. Laukana hubbuka shadiqan la ata'athu li'annal muhibba liman yuhib muti, katanya begitu ya. Kalau seandainya cintamu benar, pasti kamu akan taat, akan nurut kepada yang dicintai. Ibu ingat enggak 20 tahun yang lalu, Bu, lagi pacaran sama bapaknya, lagi belum jadi suami, malam-malam jam 12 WA misalkan, kalau sudah ada WA, Bang, beliin martabak Bang, jam 12 malam. Gimana jawab bapak pada saat itu? Yes, siap aja. Padahal jam 12 malam, Pak, saat itu lagi diminta dibeliin martabak, lagi mati lampu. Jam 12 malam tuh, lagi hujan gede-gedenya, kilat juga luar biasa. Ngomongnya iya-iya aja, urusan mantar ya. Malah yang lebih tragisnya lagi, nggak punya duit seperak-perak acan katanya. Duit nggak punya, cuaca lagi hujan, ya, badan lagi meriang, mati lampu. Karena yang dicintainya minta dibeliin martabak, ngomongnya siap. Tuh begitu ya. Jadi cirinya orang cinta itu apa? Selalu siap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Mutaba'ah, mengikuti yang diperintahkan Rasulullah. Itu kalau benar-benar cinta, bukan apa? Bukan cinta paslu ya. Apa palsu? Bukan cinta palsu. Kalau cintanya asli, la atau atlu, pasti kita nurut kepada Rasulullah. Jadi nurutlah, tirulah Rasulullah, Pak, Bu ya. Dari yang kecil-kecil aja dulu. Dari yang ringan-ringan dulu niru Rasulullah, jangan langsung yang berat. Karena kalau yang berat itu biasanya nggak bisa istiqomah. Makanya saya dulu ketika di pesantren sama kiai saya, kalau ingin istiqomah, pilihlah amal yang ringan saja. Jangan habis sholat baca Yasin 41 kali, kelenger. Hari ini baca, kemudian libur 2 tahun, panas badannya gitu ya. Jadi kalau ingin istiqomah ya, Bapak Ibu pengen istiqomah tidak? Ibadah istiqomah, pilihlah ibadah yang enteng ya. Habis sholat baca surat Al-Ikhlas 3 kali aja udah. Tapi sampai apa? Sampai tiap hari dibaca. Insya Allah kalau cuma Al-Ikhlas 3 kali habis sholat, bisa nggak dibaca seminggu, sebulan, setahun, sampai mati bisa. Tuh, jadi pilihlah yang ringan. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla, katanya. Yang bagus itu amal bukan yang banyak, tapi yang sedikit
tapi yang diistiqomahkan, yang dimudawamahkan. Makanya sering dikenal rumus 2 kali 5 ya, itu lebih baik daripada 5 kali 2 katanya. 2 kali 5 lebih baik daripada 5 kali 2. Karena kalau 2 kali 5, 2-nya 5 kali 2 lebih panjang walaupun sedikit. Tapi kalau 5 kali 2, 5-nya cuma 2 kali, 2 hari doang. Jadi sedikit, hasilnya sama, tapi apa? Prosesnya berbeda. Nah itu, jadi tirulah Rasulullah dari yang ringan-ringan saja dulu, makannya aja dulu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu biyamini. Rasulullah kalau makan pakai tangan kanan. Udah itu aja dulu. Bisa nggak kita seminggu kalau makan harus pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan? Itu aja dulu. Jadi kalau bisa hari ini contreng, centang, wah sudah alhamdulillah makannya sudah tangan kanan, minumnya tangan, wa yakhudhu biyamini wa yu'ti biyamini. Ketika ngasih sesuatu Rasulullah kepada siapa saja, biyamini pakai tangan kanan. Itu Rasulullah. Kalau menerima apapun pemberian dari orang lain, biyamini dengan tangan kanan. Itu aja dulu 4. Ya, minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, memberi pakai tangan kanan, menerima pakai tangan kanan. Kira-kira bisa nggak itu begitu? Bisa nggak istiqomah? Itu aja sudah sunnah itu. Yang ringan dulu. Kalau yang ringan sudah bisa naik kelas. Pengen sholatnya kayak Rasulullah. Pengen wiridnya, dikirnya kayak Rasulullah. Pengen hatinya kayak Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu. Rasulullah itu hatinya tawaddu. Tawaddu itu apa? Andap asor katanya ya, rendah hati, merasa bukan apa-apa. La yaro nafsahu halan wala maqaman, tidak punya apa-apa, tidak punya posisi apa-apa. Menganggap bahwa orang lain lebih baik daripada dirinya. Mutawaddian. Rasulullah itu orang yang paling tawaddu. Buktinya tawaddu Rasulullah kalau diundang sama siapa saja, tidak pilih-pilih Pak Bu ya. Rasulullah diundang sama siapa? Orang miskin, beliau datang. Rasulullah diundang sama pedagang kecil, beliau datang. Enggak lihat dia pejabat, bukan, tidak. Ya, wa idza da'ahul miskin ajabahu katanya. Rasulullah ini kalau dipanggil, diundang sama orang miskin yang secara strata sosialnya rendah, ajabahu, pasti datang. Ya, ada beberapa di antara kita sudah besar barangkali ya, sudah punya posisi besar. Kalau diundang, Pak Camat diundang sama penjual ikan asin, datang nggak? Pak Camat. Pak Gubernur dapat undangan acara tahlilan penjual rengginang misalkan, datang nggak? Beda sudah ya, beda. Rasulullah itu mutawaddian syadidal, malah ya sangat-sangat tawaddunya. Dan tawaddunya Rasulullah diikuti oleh para generasinya, ya, diikuti oleh para sahabat-sahabat Nabi, ya, sampai ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenal Bu Umar bin Khattab? Bapak kenal nggak Umar bin Khattab Pak? Kenal? Di mana Pak kenalannya? Umar bin Khattab kenalannya di mana? Katanya kenal ya. Tuh. Umar bin Khattab ini ya, dalam riwayat-riwayat dikatakan salah satu dari sahabat Nabi, 10 sahabat Nabi, salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dipastikan masuk surga katanya Pak ya. Asyratun al-mubasysyarah bil jannah. Satu dari 10 orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Gampangnya ngomong pasti masuk surga, sudah dikasih kabar gembira. Itu siapa? Umar bin Khattab, orangnya soleh, orangnya tegas. Malah Rasulullah mengakui setelah Umar bin Khattab masuk Islam, ya, Umar bin Khattab tadinya kafir dulu, masuk Islam, Islam ini jaya. Kata Rasulullah, aizzatan mundu aslama Umar katanya. Umar bin Khattab ini tadinya kafir, setelah masuk Islam Pak, Islam itu jaya sekali, luar biasa. Jasanya Umar bin Khattab, orang pede
pede masuk Islam tuh. Saya agama Islam tuh pede karena ada Umar bin Khattab yang berani itu. Malah saking solehnya Umar bin Khattab, saking baiknya Umar bin Khattab, ya, sampai dikatakan dalam hadis oleh Rasulullah, laukana nabiyun min ba'di lakana Umar nabiyan au kama qala, ya. Kata Rasulullah, kalau seandainya setelah aku masih ada nabi, ya, laukana min ba'di nabiyan, kalau seandainya setelah aku masih boleh ada nabi, lakana Umaru nabiyan, maka yang pantas jadi nabi adalah Umar bin Khattab. Itu saking apanya Umar bin Khattab itu, derajatnya luar biasa. Tapi apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya, kata Umar bin Khattab, Pak, Bu, lau nuzila khabarun minas sama anna ahlal ardi kullaha fil jannah illa wahidan fahuwa ana, katanya. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau hari ini, kata Umar bin Khattab, datang kabar dari langit, nuzilal khabar minas sama, datang informasi dari langit, Pak, Bu, apa isi kabarnya itu? Isi informasinya itu apa? Seluruh penduduk bumi semuanya masuk surga. Kalau ada kabar begitu, kata Umar bin Khattab, illa wahidan, kecuali ada satu orang yang tidak masuk surga, artinya masuk neraka. Kata Umar bin Khattab, bahwa ana, yang satu itu adalah saya, katanya. Coba Umar bin Khattab, saking apanya itu, Pak? Saking tawadunya Umar bin Khattab, ngerasa tidak layak masuk surga, amalnya sedikit, ngerasa belum punya apa-apa, ya. Jadi kalau seandainya ada informasi dari langit, kata Umar bin Khattab, seluruh penduduk bumi ini masuk surga, kecuali ada satu yang masuk neraka, maka yang satu itu ana, katanya, saya. Tuh diteladani oleh Umar bin Khattab, diteladani oleh ulama-ulama. Uhibbus sholihin walastu minhum, kata Imam Syafi'i, aku senang, aku cinta orang-orang soleh, walastu minhum, aku bukan orang soleh, katanya. Imam Syafi'i, Pak, ya, yang jasanya luar biasa, kita bermadhab Imam Syafi'i, mengatakan apa? Uhibbus sholihin walastu minhum, kami ini cinta orang soleh dan saya bukan orang soleh. Berarti saking apanya? Saking tawadunya. Kita umatnya pun harus tawadu, ya. Jangan sok-sokan pinter, jangan sok-sokan ahli ibadah, karena seibadahnya kita pasti ada yang lebih rajin lagi ibadah. Itu diantara akhlak Rasulullah yang bisa kita teladani malam hari ini adalah kasih sayangnya kepada kita luar biasa. Kita balas, ya, cintanya Rasulullah dengan senantiasa mengikuti apa? Akhlak Rasulullah. Malam hari ini kita tahu betapa tawadunya Rasulullah, betapa sayangnya Rasulullah kepada siapa saja. Kita pun sayang kepada siapa saja. Insya Allah kalau kita sedikit demi sedikit, ya, mengikuti Rasulullah, mutabaah kepada Rasulullah, kelak di akhir hayat kita, kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, karena mengikuti sunnah Rasulullah. La yara wajhi salasatun, kata Rasulullah, tidak akan melihat wajahku orang tiga ini. Ada tiga orang, kata Rasulullah, Pak, Bu, la yara wajhi, yang tidak akan melihat wajahku. Naudzubillahi min, boro-boro bersama Rasulullah, melihat saja tidak akan pernah orang tiga ini, kata Rasulullah. Siapa? Tiga orang yang tidak akan melihat wajah mulia Rasulullah. Yang pertama, akul waliden, yang durhaka sama orang tua. Ini anak-anak, ya, jangan durhaka sama orang tua, atau mungkin orang tuanya yang masih punya orang tua, jangan durhaka kepada orang tua, karena orang yang durhaka kepada orang tua, kata Rasulullah, la yara wajhi, tidak akan melihat wajahku. Yang kedua, watariku sunnati, orang yang gampang-gampang meninggalkan sunnah Rasulullah, melakukan ini itu kita tidak. Rasulullah
ke timur, kita malah ke barat gitu ya. Jadi teruslah ya, teruslah mengikuti sunnah-sunnah Rasul agar kita kelak melihat wajah Rasulullah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, yang tidak akan melihat wajahku adalah mandukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang ketika namaku disebut di pinggirnya, dia tidak bersolawat kepadaku. Ketika mendengarkan Sayyiduna Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Nah ini insya Allah melihat wajah Rasulullah. Tapi kalau mendengar kata Sayyiduna Muhammad, pura-pura budek, nggak denger atau denger males, itulah nanti yang tidak akan melihat wajah Rasulullah. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian, ya para pemuda-pemudi yang hadir di majelis maulid ini, kita selalu berharap ya di majelis maulid ini kita dapat syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Berkah hidup kita semua, berkah keluarga kita semua, berkah keturunan kita semua, berkah harta kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Musonib Hafid SPD yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua dan sangat bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh guru kita bersama Habib Hasan bin Umar Al-Mutahhar. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara yang mulia ini. Nah, mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita dapatkan keberkahan maulid. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya maulid hati kita tersambung dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghidupkan kembali syariat dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan akhir hidup kita diberikan husnul khatimah ala hadina wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Semuanya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله. Semuanya. صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين من الآمنين من الآمنين. اللهم جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا بهذه تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن يستجاب له. اللهم اكشف كربنا واقض ديوننا واغفر ذنوبنا وتقبل توبتنا واشف أمراضنا واقض حاجتنا اللهم أكرمنا بلقاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولو برؤيا يا رب
يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفتن ما ظهر منه وبطن واشفي جميع الأمراض والأسقام والآفات والآحاد والبليات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين وجميع بلدان المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين بالقبول بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين ارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وفرج لنا والمسلمين اللهم يا من وفق على الخير وعنا عليه وفقنا للخير وعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita bersama Habib Hasan bin Umar Al-Mutahhar yang telah memimpin pembacaan doa, dan semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu ramah tamah. Untuk bapak-bapak silakan mulai paras Pak, sebelah sini ada hidangan yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu dari DKM, dan untuk ibu-ibu bisa prasmanan di sebelah kiri musola, depan musola. Bisa dibawa pulang, bisa makan di sini. Silakan ibu-ibu bisa dimulai, dan silakan bapak-bapak juga bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta bahwa kita hari ini telah melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan sukses, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakannya dengan tertib dan apa ya Pak Redi ya, sesuai protokol kesehatan, semua pakai masker alhamdulillah, hand sanitizer juga ada, dan juga untuk makanan alhamdulillah melimpah untuk pada malam hari ini, dan juga jamaah alhamdulillah lebih banyak yang hadir, baik dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Semoga kedepannya peringatan Maulid ini selalu kita jalankan dengan istiqomah, seperti tadi kata Pak Ustadz Musonib bahwa kita harus menjalankan sampai hari kiamat nanti, harus selalu ada di musola ini. Dan terima kasih untuk yang telah menyumbangkan baik moral maupun material, makanan maupun apapun yang disumbangkan ke musola ini, semoga menjadi ladang amal untuk yang menyumbangkan. Dan kita harus terus begini, jangan sampai kita melupakan jasa Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian testimoni dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk yang telah menyumbangkan hartanya untuk acara Maulid ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ketua DKM yang telah memberikan sekedar motivasi untuk perayaan ini. Semoga di kedepannya lebih baik lagi, lebih sukses lagi, dan semoga juga wabah yang ada di Indonesia cepat berlalu sehingga kita tidak bermasker lagi. Demikian yang dari saya. Mungkin dari Pak Redi, silakan. Ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Oke, sukses. Kedepannya lebih sukses lagi.